Selamat siang semuanya, dan nama saya Roslyn Valiartana, dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bagian dari VIC atau Visitor Information Center, yaitu library. Jadi pertama-tama saya akan memulai dengan membacakan ulang rumusan masalah dan konsep dari desain kami. Mulai dari rumusan masalah yang pertama, bagaimana perancangan ruang interior VIC yang menarik pada kawasan Istana Bala Kuning yang menggunakan teknologi informasi dapat berfungsi sebagai titik awal informasi yang informatif, edukatif, dan komunikatif bagi pengunjung yang menggunakan teknologi informasi. Jawabannya dengan menerapkan ruang-ruang yang mendukung sebuah tempat yang menarik dari sudut pandang informatif, edukatif, dan komunikatif melalui teknologi informasi. Mulai dari informatif ada digital map panel, visitor information, dan receptionist. Untuk edukatif tersedia media room, lobby, artefak, waiting playground. Dan untuk komunikatif ada waiting area, staff area yang terhubung, dan transition area yang jelas. Untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana karakter identitas budaya Istana Bala Kuning yang tepat tercermin di VIC. Penerapan adanya lobby artefak yang dijadikan sebagai sebuah focal point. Selain itu, tempat-tempat yang mendukung budaya Istana Bala Kuning tetap dilestarikan, mulai dari perpustakaan yang memberikan informasi terhadap budaya Istana Bala Kuning, workshop area yang menyediakan pelatihan tentang pembuatan kerajinan yang melekat pada Istana Bala Kuning, dan museum shop yang menjual barang khas Istana Bala Kuning. Dan terakhir yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan fungsi edukasi, rekreasi, dan ekonomi kreatif dalam VIC dapat menciptakan ruang yang menyediakan pengalaman partisipatif serta meningkatkan pengalaman dan partisipasi pengunjung. Jawabannya, penyediaan ruang yang interaktif dan menarik diterapkan dalam bentuk ruang workshop dan museum shop. Sekarang masuk ke konsep bentuk, warna, material, lighting, ventilation, dan akustik, dan lainnya. Untuk konsep bentuk, akan ada pola berupa garis horizontal dan lurus yang menyoroti museum. Karena pusat informasi pengunjung tidak seharusnya menjadi pusat museum, VIC berencana membuatnya menjadi penunjuk arah untuk mendukung area lain di museum seperti LIH dan BKCC. Selain garis horizontal yang mengarahkan pengunjung ke bagian utama museum, VIC berencana menggunakan bentuk-bentuk yang lebih bulat dan organik di bagian dalam untuk menyampaikan kesan ringan dan nyaman. Untuk konsep warna, kami dari VIC akan menggunakan warna monokrom pada interior untuk menekankan artefak dan benda-benda bersejarah yang dipamerkan di sekitar museum. Beberapa warnanya seperti di gambar. Lalu ada juga beberapa warna aksen pilihan yang akan digunakan untuk menyoroti elemen-elemen penting, seperti warna yang sudah diterangkan. Untuk konsep material akan didominasi oleh kayu yang berfungsi sebagai jembatan netral bagi pengunjung yang datang ke pusat pengunjung sebelum memasuki bagian dalam. Lalu batu dipilih karena melambangkan fondasi geologis Sumbawa, sebuah pulau yang dibentuk oleh kekuatan vulkanik. Batu menyampaikan kehadiran alami dan kuat, mencerminkan sifat terpelihara dari tradisi Sumbawa, struktur sosial, dan warisan kerajaan. Selain itu juga menggabungkan bahan-bahan tenun tradisional seperti kre alang, rotan, dan bambu yang mencerminkan bagaimana Sumbawa berakar kuat dalam tradisi tenun di berbagai bidang tekstil dan kerajinan sehari-hari. Hal ini menciptakan suasana yang simbolis, ekspresif, dan berakar pada budaya. Pada konsep pencahayaan, untuk sebagian besar pusat informasi pengunjung akan ada pencahayaan alami menggunakan jendela besar yang dapat menangkap cahaya yang masuk. Hal ini karena penggunaan cahaya alami dapat menciptakan rasa harmoni antara pengunjung saat memasuki dan keluar gedung. Untuk pusat rekreasi, pencahayaan akan berasal dari layar yang menghadap ke ruangan karena memprioritaskan pengalaman imersif pengunjung. Meskipun demikian, ada pewarnaan halus dari indirect lighting yang direncanakan untuk saat tidak ada lokakarya. Untuk konsep penghawaan,
Karena bangunan ini direncanakan sebagai bangunan semi permanen, ventilasi di seluruh bangunan sebagian besar akan berupa udara terbuka dengan pendingin AC minimal. Ventilasi alamiah akan masuk melalui celah-celah bangunan serta jendela-jendela yang terbuka di sepanjang dinding. Beberapa tempat yang khusus membutuhkan pendingin AC adalah kantor admin, perpustakaan, dan area rekreasi. Untuk tempat-tempat tersebut, pendingin AC akan disembunyikan agar selaras dengan estetika kesuran bangunan. Masuk pada konsep akustik, desain akustik dibuat sederhana dan nyaman untuk memastikan ruangan tidak berisik dan mendukung aktivitas membaca dan mencari informasi. Contohnya penggunaan panel akustik dan langit-langit penyerap suara untuk mengurangi gema, karpet dan furnitur berbahan kain untuk meredam suara, pemisah antar area, dan musik instrumental lembut diputar dengan volume rendah sebagai suasana latar belakang yang menenangkan. Dan yang terakhir konsep multisensory, yaitu ada visual, penglihatan, penggunaan warna khas krealang pada dinding, signage, dan grafik, motif tenun diaplikasikan pada panel, display, dan elemen bercahaya untuk memperkuat identitas budaya. Lalu ada auditori, yaitu musik instrumental tradisional Sumbawa diputar secara lembut sebagai latar. Lalu taktil, pengunjung dapat meraba sampel kain krealang, tekstur panel bermotif tenun, serta material alami seperti kayu atau anyaman yang merefleksikan proses kerajinan. Lalu kinestetik, area interaktif pada recreation area. Lalu penciuman dan perasa, aroma lembut berbasis kayu atau rempah lokal untuk menciptakan suasana hangat, serta kemungkinan menghadirkan produk lokal di area museum shop sebagai bagian dari pengalaman budaya. Sekarang kita lanjut. Ini merupakan layout berwarna yang sudah dibuat. Di sini dapat terlihat tampak potongan berwarna bagian depan dan bagian samping dengan beberapa penjelasan yang menjawab rumusan masalah dan konsep desain. Yang pertama terdapat jendela untuk pencahayaan alami serta indirect lighting yang menegaskan elemen secara visual. Terus ada penggunaan kayu, lalu semen untuk merepresentasikan batu, lalu krealang, anyaman sesuai konsep material, penggunaan karpet dan kain untuk konsep akustik. Lalu kehadiran bentuk melingkar mengikuti konsep bentuk, adanya teknologi digital untuk mempermudah mencari buku agar informasi dapat tersampaikan, adanya area informatif berupa front desk serta digital kiosk untuk mempermudah mencari buku agar informasi dapat tersampaikan, serta kids reading area untuk sarana edukatif anak-anak. Lalu material-material yang menghadirkan konsep multisensori seperti anyaman yang dapat diraba, krealang yang menambah pengalaman visual. Dan ini sekilas material board yang digunakan untuk mendesain library ini. Di sini saya cantumkan penjelasan setiap material yang saya gunakan untuk desain library-nya. Untuk special furniture yang saya pilih karena ini perpustakaan adalah rak bukunya yang digabung dengan anyaman dan krealang dari Sumbalaya sendiri. Jadi bukan hanya bukunya yang berisi tentang budaya Sumbawa, tapi lemarinya pun juga. Dan di sini adalah detailed construction material yang digunakan untuk pembuatan rak buku ini sendiri. Mungkin balik pada skema material dan warna, saya jelaskan mengapa ini semua digunakan. Ada beberapa alasan yang bisa dilihat. Untuk bagian kayu yang pertama, jadi alasan saya menggunakan ini tuh karena menjadi background utama yang netral sesuai konsep material, lalu mendukung konsep monokrom sehingga tidak menonjol, memberikan kesan hangat, ramah, dan welcoming. Lalu untuk kayu dark tone yang kedua ini, alasan penggunaannya adalah memberikan aksen visual tanpa mendominasi ruang, menegaskan area duduk, meningkatkan kontras visual terhadap ruang yang dominan terang, lalu tetap menjaga fokus utama pada hal lain. Lalu untuk yang ketiga, lantai tekstur linear, alasan penggunaannya adalah menguatkan konsep bentuk garis horizontal, membantu arah sirkulasi pengunjung,
dan memberikan kesan bersih dan tidak melelahkan secara visual. Lalu untuk yang keempat, kayu light yang vertical grain. Alasan penggunaannya adalah memberikan identitas visual berbeda pada area locker tanpa kontras berlebihan. Lalu serat vertikal sesuai dengan pola konsep bentuk, yaitu garis horizontal. Lalu mudah perawatan dan tahan penggunaan tinggi. Untuk concrete, selain merepresentasikan batu, memberikan kesan stabil dan formal pada area reception, sehingga memperkuat fungsi sebagai titik awal informasi. Lalu warna abu netral membantu mengurangi kelelahan visual dan mendukung aktivitas membaca dan eksplorasi, menyeimbangkan dominasi kayu agar ruang tidak terlalu hangat sehingga tetap terasa modern dan komunikatif juga. Lalu untuk powder coated steel yang untuk pintu locker, alasannya adalah memberikan kesan modern dan fungsional yang selaras dengan penggunaan teknologi dalam VIC. Digunakan pada locker untuk menunjang kebutuhan praktis pengunjung tanpa mengganggu estetika utama. Lalu warna netral menjadi konsistensi dengan konsep monokrom sehingga tidak mengalihkan fokus dari area informasi. Lalu finishing tahan lama dan mudah perawatan sesuai area high traffic, membantu menciptakan zonasi yang jelas antara area penyimpanan dan area utama, dan material metal memberi kontras terhadap kayu dan memperkaya pengalaman visual tanpa berlebihan. Untuk beberapa fabric ini, yang pertama fabric upholstery light neutral, ini untuk seating in general. Jadi alasannya menjadi background netral pada seating agar tidak mengganggu fokus visual ruang. Lalu mendukung konsep monokrom juga, dan warna terang membantu menciptakan suasana tenang dan nyaman untuk mendukung aktivitas membaca di library. Lalu yang kedua ada fabric upholstery yang warm neutral warnanya. Jadi alasannya memberikan suasana lebih nyaman dan santai, menguatkan fungsi ruang sebagai area komunikatif dan interaksi. Lalu warna hangat meningkatkan kenyamanan psikologis pengunjung, tetap dalam palet netral. Lalu tekstur lebih terasa, jadi mendukung pengalaman taktil atau multisensori yang tadi konsepnya. Lalu ada textured carpet. Ini alasannya mengambil warna dari krealang sehingga memperkuat identitas, karena tadi ada salah satu krealang warnanya ada merah. Lalu berfungsi sebagai aksen dalam konsep monokrom, lalu menyerap suara dan menciptakan suara atau ruang tenang untuk membaca, terutama ruang membaca anak dan front desk. Lalu memberikan rasa hangat dan meningkatkan kenyamanan awal pengunjung VIC. Dan yang terakhir, warna yang lebih gelap. Alasannya adalah warna gelap sebagai bagian dari palet monokrom juga, sehingga tetap konsisten dengan konsep warna, mendukung aktivitas duduk santai dan interaktif, yang termasuk bagian dari pengalaman edukatif ringan. Lalu material empuk dan aman mendukung konsep ruang yang nyaman dan inklusif, dan tahan penggunaan tinggi sesuai fungsi VIC sebagai ruang publik dengan mobilitas tinggi. Next, untuk material anyaman bambu atau rotan, yang pertama ini digunakannya untuk plafon. Alasannya merepresentasikan budaya lokal Sumbawa, lalu diletakkan di plafon untuk menciptakan identitas ruang sejak pertama masuk VIC. Pola modular memperkuat konsep bentuk garis dan ritme ruang, lalu memberikan pengalaman visual dan taktil tidak langsung yang menjawab konsep multisensori, lalu membantu akustik ruang dengan menyerap suara. Untuk yang kedua, yang dark tone, menjadi aksen dinding yang memperkuat budaya, lalu memberikan kontras terhadap elemen terang, lalu digunakan terbatas agar tetap menjaga fokus pada VIC, memperkuat suasana tradisional yang dikombinasikan dengan elemen modern. Untuk yang ketiga, anyaman natural light, kebanyakan digunakan untuk furniture. Alasan penggunaannya mendukung konsep material sebagai jembatan netral, lalu memberikan kesan ringan sesuai dengan konsep bentuk organik dan nyaman, lalu digunakan pada furniture untuk menghadirkan pengalaman taktil langsung dan memperkuat karakter lokal tanpa membuat ruang terasa berat. Dan yang terakhir, anyaman tekstur medium untuk sebagian kursi di dalam library. Alasannya memberikan variasi tekstur pada seating tanpa keluar dari konsep monokrom, lalu menjadi elemen interaktif secara taktil,
lalu digunakan terbatas agar tidak mengganggu fokus utama ruang, dan menjadi representasi langsung dari kerajinan lokalnya. Yang terakhir untuk krealang yang digunakan, jadi yang pertama itu ada motif jajar kemang baleno yang merupakan motif bunga yang tersusun sejajar dan horizontal, dan intinya melambangkan keseimbangan dalam kehidupan. Yang kedua ada motif kemang satange yang intinya menyimbolkan kemandirian, kebahagiaan, dan cinta kasih. Untuk yang ketiga ada motif lonto enggal yang memiliki simbol daur hidup yang berkesinambungan, artinya bahwa kehidupan harus saling seimbang. Dan yang terakhir ada motif geometris berulang yang melambangkan keteraturan, kesinambungan, dan keseimbangan hidup, dicampur dengan motif bunga melambangkan keindahan, kehidupan, dan hubungan dengan alam, dimana itu semua yang dicoba untuk didapatkan pada desain library ini, agar desain yang telah dibuat dapat membawa keindahan, keteraturan, keseimbangan bagi perpustakaan ini. Di sini tersedia berbagai perspektif, boleh dilihat. Jadi di beberapa gambar ini ada front desk, locker area, waiting area, lalu sitting area, ada kids area juga, ada reading area, dan yang private pun ada juga.